Oke, di nomor 1 ya. Suara saya terdengar? Mas, Pak. Oke, pada segitiga ABC tentukan sisi yang merupakan sisi terpanjang jika sudut A adalah sudut siku-siku ya. Jadi kalau misalkan kita buat segitiga siku-siku ya, terlalu besar ya ukurannya. Oke, nanti saya ubah dulu. Oke, segitiga siku-siku di sini ya. Kalau misalkan A adalah sudut siku-siku ya, maka sisi terpanjangnya itu ya, yang ini ya, A kecil ya, Pak? A kecil atau BC. Jadi pasti sisi terpanjang itu kebalikan dari siku-sikunya ya, kayak gitu. Kalau C adalah siku-siku, nah tinggal diubah aja ya. Kalau C-nya adalah siku-siku, berarti ini. Nah, gitu ya. Jadi A, B. Di sininya juga ganti C ya. Nah, gitu ya. Terus jika B adalah sudut siku-siku, ya, tinggal diubah aja ya. Jadi B ini jadi C, jadi B ya. Itu ya, gampang ya kalau ini ya. Oke, nomor 2 ya. Pada segitiga siku-siku berikut, carilah panjang sisi yang tidak diketahui panjangnya. Oke, ada segitiga. Di sini 14. Oke, di sini 48. Nah, ini siku-siku di sini ya. Nah, ini kira-kira masuk ke tipe enggak? Pak, Tipe berapa? tipe yang tipe 3 yang kedua. Tipe 3 yang kedua. Tipe 3 itu berapa? Tipe 3 itu berapa aja? 3 itu 7, 24 sama 25, Pak. 24, 25. Yang kedua ya, berarti tipe yang kedua ya. Tipe 3 yang kedua berarti 14, 48, dan 50. 10. Udah ketemu ya? 14-nya ada, 48-nya ada, 50-nya ya, 50. Oke. Gampang ya? Nggak perlu ngitung-ngitung kalau sesuai dengan tipe ya. Nanti kalau ketemunya koma-koma baru ya, kayak gitu. Oke. Yang kedua, yang B, 15 sama 8. Tipe juga, Pak. Tipe berapa? Tipe 4 yang pertama, 4 yang pertama 8, 15, 17. 8, 15, 17. 17. 8-nya ada, 15-nya ada, 17-nya juga ada ya. Gampang banget ya. Langsung dicatat ya sambil ini ya. Karena ini kan kita nggak materi ya, kita latihan soal ya. Terus 26, 24. 10, Pak. 10, Pak. Ini apa nih? Tipe 2 nomor 2. Tipe 2 berarti 5, 5, 12, 13. 13 ya. Kalau yang kedua berarti 10, 24, 26 ya. 24-nya ada, 26-nya ada, ya. 10-nya ini. Kalau kecepatan bilang ya, ini bisa dilihat sendiri ya nanti ya. Oke, lanjut yang D. Ya. Itu nggak masuk tipe ya, Pak?
Oke, 1237. 1237. Nah, kalau tidak masuk tipe ya tinggal dihitung dong. 35 Pak, saya dapat Pak. 35 dapatnya Ya juga, Pak, Pak. 35 Pak. 35 ya. Dari mana? Dari 37 37 kuadrat dikurang 12 kuadrat. kuadrat. Ini kalau 1369 dikurang terlalu 144. cepat bilang ya, karena ini kan kita sudah pernah bahas materinya gitu ya. Jadi kalau misalkan merasa ini terlalu cepat, bilang ya. Oke, 37 dikurang 37 kuadrat berapa? 37 kuadrat 1369. 1369. 369 Terus 12 dikurang 144, Pak. dikurang 144. 4. Berapa jadinya? Sama dengan 1225. 225. 25. Akar kuadrat 125, 1225, 35. 35. Oke, ya. 35 ya. Ada yang merasa terlalu cepat nggak? Biar saya perlahan-lahan jadinya nih ngajarinnya ya. Oke, lanjut. Di sini, wah ini udah salah nih. Masa iya ini 5, di sini 9. Ya makanya, Pak, jadinya koma, Pak. Tetap nggak mungkin. Oh, mungkin ya, Pak. Ya nggak mungkin, masa sisi terpanjang cuma 5. Iya Pak, makanya Pak. Ya. Bingung Pak saya kerjain. Nggak mungkin berarti ya, nggak mungkin. Ini kalau mungkin 15 kali ya. Coba kalau 15 ada nggak? Takutnya kurang angka ya. Kalau 15, ya ini udah tipe berarti kalau 15 ya. Benar nggak? Ya, Pak, 12. Berarti Hah? 12. 12. Berapa itu? Tipe 1 nomor 3, Pak. Tipe 1 berarti 3, 4, 5. Nomor 3 berarti kali 3 9, 12. 12. 9-nya ada, 15-nya ada, 12 ya. Itu berarti kurang 1 ya petikannya ya. Oke, lanjut. Di sini 5, di sini 13. Apa ini? Tipe berapa? Ayo, halo. Tipe 2, Tipe nomor 2. 1. Yang pertama berarti 5, 12 ya Pak. 12. 13 ya. Oke. Gampang ya. Lanjut. 4,5, di sini 6. 6. Berapa nih? Kalau saya dapatnya 7,5, Pak. Oke, kalau mau coba gampangnya di sini jadi 9 ya. Kalau nggak mau ketemu koma-koma ya, di sini jadi 9, di sini jadi 12. Kalau ada 9, ada 12, ada berapa? 9, 12, 13. Berapa? 13. Berapa? 15 Pak, 15. 15. Setengahnya 15. 1,5. Jadi nggak usah menghitung kuadrat-kuadrat kalau udah masuk tipe ya. Jadi kalau selama itu masuk ke tipe, mau dia dibagi 2, dikali 2, ya, dibagi 3, ya tetap bisa ya. Kalau memang itu masuk tipe ya, tapi kalau dia masuk tipe ya tetap harus ngitung. Ya, walaupun sudah ada tipenya, cuma bukan tipe 4 tipe umum ya. Terus nah ini 1,1 nih. 10,1 malah. 10,1 ini 9,9.
Ada yang udah nemu berapa? Saya sih males ngitungnya. Pitagoras koma-koma. Ada yang udah nemu? Kalau saya 4 Pak nemunya Pak. Nemu 4. Ada yang Iya, lain? saya nemunya 4. Masa kecil sih, Pak? Nggak masalah selama lebih kecil dari 10 ya. Nggak masalah karena kan gambar itu bisa bisa ini, bisa salah ya. Bentuk gambar itu bisa salah. Ada lagi yang lain? Oke, kita coba ya. 10,1 itu berapa? Kali 102,01 Pak. ini 10. 102,01 ya. 102,01. Terus 9,9. 98,01 Pak. 98,01 dikurang ya. Berapa? 4. Minus 4 ya? Minus 4 ya, bener ya? 4 doang, Pak. 4 doang Pak, 4 doang Pak. Di akar 4 berapa? 2. 2 ya. Oh iya, saya lupa nyari akarnya Pak. 2. Ya, jadi gambar bisa bisa kecoh ya. Oke, itu. Oke, lanjut nomor 3. Apakah panjang, lebar, dan diagonal persegi panjang memenuhi teorema Pitagoras? Diagonal persegi panjang. Oke, ada persegi panjang. Ya. Nah, diagonal itu yang mana? Ini panjangnya, ini lebarnya. Diagonal yang mana diagonal? Diagonal miring bukan sih Pak? Yang ini ya. Nah iya gitu Pak. Pojok ke pojok. Jadi ini sudah pasti otomatis ya. Di sini siku-siku, di sini siku-siku. Berarti ini sisi miringnya ya. Kayak gitu. Sisi miringnya. Diagonalnya. Sudah pasti ini Pitagoras ya. Keliling persegi panjang yang panjangnya 7,5. Panjang diagonalnya 8,5. Oke. Keliling persegi panjang. Persegi panjang. Panjangnya 7,5. Diagonalnya 8,5. Berarti kan kita cari lebarnya ya. Lebar ini ya. Sama aja 8,5 kuadrat yang terpanjang dikurang 7,5 kuadrat. Coba kita coba cara ini ya. Dikali 2 ya. Karena kan ini gampang nih kalau dikali 2. Oh iya. 16 ya. 16 17 ya. Sorry. 17 Pak, 17. 17 ya. 17 dikali 17, 15. 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Ini sebenarnya udah ada tipe nggak? 17, 15. Tipe berapa tuh yang ada 17 ada 15-nya? Oh, tipe 4 nomor 1 Pak. 8, 15, 17. Sama ya, berarti berapa? 8 ya? 8 Pak. 8. Oke, berarti ini setengahnya ya, karena kan kita tadi dikali 2, sekarang setengahnya berarti 4. Oke ya, jadi kalau masih tipe, insya Allah masih gampang ya, kalau masuk ke tipe umum di Pitagoras ya. Terus terakhir yang kelima, ini mau catat dulu atau udah? Oh, udah nyatet Pak. Ya. Oke, lalu segitiga sini, terus ada garis di sini, ada siku-siku di sini. Yang tingginya ini 6, Waalaikumsalam 10, ini 7,5. Oke. Yang pertama ini dulu nih. 6, 10. Ya.
Beda 8, Pak. 8, Pak. 10. Di sininya berapa? 8. 8. 8. Ini tipe pertama, tipe 1 yang kedua ya. 6, 8, 10. Oke, terus yang 6, 7,5. Nah, ini sama Kali tadi 2, ya. Pak, 15, Pak. Ya, jadi 15 5, ya. Pak. 15, 12. 12. Berarti satunya apa berapa? 9. 9, Pak. 9 ya. 9 setengah dari 9. 4,5, Pak. 4,5. Dan 4,5 lupa saya. Ya. Jadi 9, di sini 4,5. Ya itu ya. Yang ditanya apa di sini pada segitiga ABC AD siku-siku BC panjang AB sama dengan 7,5. Ya udah semua. Tentukan panjang BC. BC itu yang semua ya. BC berarti 4,5 ditambah 8. Oke. Ada Oke, Pak. sampai sini. Pak, jelas. Oke. Lanjut ya. Kamis kan kita coba latihan soal persiapan ini ya, persiapan PH. Jadi kita lanjut ke materi Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Ini sebenarnya contoh aja, sebenarnya sama aja ya. Ngitungnya sama aja, cuma PH keluar ini, Pak. Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. ya iya dong. Pasti dong. Kalau kan kemarin ada yang nanya kan, siapa tuh yang nanya? Lupa saya, Adil ya, nanya ya. Naufal nggak salah, Pak. Noval. Ini Loh, kok saya, Pak? Iya, Pak. yang apa buat apa? Buat kehidupan sehari-hari itu buat apa Pitagoras? Nah, itu ada ya, udah ada materinya, udah ada ya. Kayak gitu. Ya. Oke, contohnya di sini pohon jatuh, nggak ini banget ya. Ada pohon jatuh dihitung. Tangga tuh ya untuk meletakkan Belum kerjaan banget ya, Pak? Hah? Belum kerjaan banget. Tangga pohon jatuh, Pak, dihitung, Pak. Ya. Jadi sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan di Pitagoras. Cuma memang kalau kaliannya belum merasakan langsung, biasanya yang di kalau Pitagoras ini ya nanti kalau di secara praktik ya lebih banyak misalkan di apa arsitektur gitu ya kayak gitu. Kalau kalian mengalami langsung kalian berguna nih Pitagoras gitu ya. Karena di kuliah-kuliah teknik juga biasanya ada pembelajaran sesuai dengan bidangnya ya kayak gitu. Kalau kalau saya waktu di teknik elektro nggak ada belajar Pitagoras lagi, nggak ada ya begitu karena bukan hubungannya gitu. Tapi kalau nanti mungkin di teknik mesin yang ada hubungannya sama sudut dan sebagainya pasti ada tuh tambahan pembelajaran. Walaupun Pitagorasnya lebih lebih ini ya lebih kompleks ya, nggak kayak di SMP gitu. Terus apa nanti di teknik sipil atau arsitektur gitu ya ketemu lagi gitu ya karena berhubungan sama bangunan-bangunan hubungan dengan apa bangunan nanti kalau kalau nggak sesuai perhitungan tuh nggak sampai setahun roboh ya kayak gitu. Jadi makanya walaupun bangunan itu kayak gimana pun bentuknya tetap ada hitungannya ya walaupun sekarang sudah dibantu sama software ya. Jadi udah ada softwarenya, kita kita membuat suatu bangunan gambar, terus di software itu udah ditentukan, oh ini sudutnya, terus nanti beratnya bang apa bahannya itu apa, itu udah ada perhitungannya sehingga bangunannya nggak akan roboh kecuali dicurangin ya, kayak gitu, dicurangin di proses pembuatannya. Semennya di tadi harusnya 5 diganti jadi 1 ya, ditambahin banyakin pasir gitu ya. Nah itu pasti cepet roboh ya kayak gitu. Biasanya pembangunan apa pemerintah biasanya tuh ya pasti dipotong tuh ya. Kayak gitu. Jadi udah roboh ya udah tinggal bikin dana baru dapat duit lagi ya. Kayak gitu. Oke. Contohnya di sini ya langsung latihan soal aja tuh ya. Nah, langsung latihan soal aja ya.
Sebuah taman di perempatan jalan, halaman 139. Coba halaman 139 ya. Halaman 139, latihan 6.3. Jadi kita langsung latihan soalnya aja. Ada? Pak. Sebuah taman di perempatan berbentuk belah ketupat. Nah, belah ketupat gimana tuh? Ini ya. Persegi lonjongan dikit, Pak. Persegi lonjong dikit tapi sisinya sama ya. Sisinya sama semua ya. Ya kalau sisi sama berarti gini ya tuh. Saya tulis, saya garis-garis di sisinya. Artinya sisinya sama semua. Halaman berapa, Pak? Halaman 139. Panjang sisi 30 cm. 30. Nah, di sini ada diagonal ya. Panjang salah satu diagonalnya 36. Ini 30 semua ya. Jadi kalau belah ketupat itu sama. Sisinya sama 30, cuma diagonalnya beda. Ya. Jadi diagonal 36. Kalau sini 36, misalkan yang tinggi ya. Berarti setengahnya 18 gitu ya. 18 ya. Oke, bisa deh dicari. Ada 18. Oke, saya ganti warna dulu. Ada 18, ada 30. Nah, ini berapa nih? Yo, 18 titik-titik 30. Ada yang tahu nggak ini tipe berapa? Apa ya, Pak? Coba aja 18 bisa dibagi berapa sama 30. Kayaknya ini Pak, tipe 1 nomor 3 Pak. Tipe 1 yang Nomor 3. Yang 9, 12 sama 15. Oh iya. oh yang ketiga. Iya. Yang ke-6 berarti, Pak. Yang ke-6. Ya. Oh iya. Tipe 1 yang ke-6, tipe 1 apa aja tadi? Tipe 1 345 345 loh. 345 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 18 5 6 Oh, iya, kalinya, Pak. 6 kalinya itu 3 kali 6 18, 5 kali 6 30, nah 4 kali 6 4 kali 6 4 kali 6 24. Oh iya. Oke. Nah, ini berarti sebelahnya juga sama ya, 20. Jadi diagonal satunya lagi berapa ini? Berarti ntar lebaran kita hitung Pitagorasnya belah ketupat, Pak. Belah ketupat dihitung Pitagoras dulu. Itu baru dimakan pakai opor, Pak. Biar simetris ya. Biar simetris ukuran ketupatnya ya. Udah mau lebaran aja nih, belum ke puasa. Iya, Pak. Bentar lagi ya. Kurang dari 100 hari ya. Iya, Pak. Kurang dari 100 hari, bentar lagi. Nggak kerasa loh, Pak. Rajab, Syakban, Ramadan. Nggak kerasa pasti. Hitungannya berarti tinggal, kalau mulai awal puasa berarti ya tinggal 50 hari lah. 50 harian ya. Nggak kerasa, pasti nggak kerasa. Jadi siap-siap ya. Oke. Oh, ternyata udah maksimum sampai 12 nih ya. Udah banyak nih ya. Kalian nggak kelihatan ya, di saya ada 12 nih di sini. Ya, yang pertama ya. Kedua. Ya. Oke. Oke, ini saya udah perlu ini nggak? Perlu dicatat nggak? Udah ya? Aman, Pak. Aman, Pak.
Teman ya, saya hapus semua ya. Oke, lanjut. Sebuah kapal berlayar ke arah timur. Oke, saya tandai dulu di sini ya. Tanda terlalu ini ujung. Saya tandai dulu sini. Oke. Paling atas apa biasanya? Arah mata angin. Utara. Utara. Paling bawah biasanya Selatan. Bawah timur. Kok timur selatan? bawah ke timur. Lupa Pak. Lupa Pak. Oke, terus kanan biasanya apa? Apa ya Pak? Aduh. Itu barat bukan sih Pak? Timur ya. Hah? Timur, Pak. Barat bukan sih Pak? Oh timur. Timur. Nanti satu lagi barat. Ya Allah, arah mata angin aja 4 aja lupa. Kalau tenggara, timur laut, baru lu lupa nggak apa-apa dah. Masa utara, barat, timur, selatan aja lupa. Ya, sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 35 km. Jadi kalau timur kan ke sini ya. Nah, kapal tuh. Jadi ada kapal ya berlayar ke arah timur ya. Sesuai dengan ini ya. Ke kanan lah ya. Kanan. Ini sejauh 35 km ya. Terus kemudian berlayar ke arah utara. Utara kemana berarti? Atas, ke atas. Ke atas ya. Ke atas. Sejauh berapa? 12 km. Tentukan jarak terdekat yang dapat ditempuh kapal tersebut bila harus kembali ke tempat semula. Ya. Ini kapalnya kena kerjaan. Ya, tapi enggak sih sebenarnya di sini ada pelabuhan di sini ya. Di sini ada pelabuhan. Kita anggap ada pelabuhan lah ya. Ada mercusuar gitu ya. Jadi dia dari sini ke pelabuhan, terus ini juga sama ada pelabuhan juga. Motong. Nah, supaya bisa kembali ke sini, ke tempat semula ke sini. Nah, itu kan dia cukup lurus ya. Nggak usah belok-belok lagi ya. Lurus aja tuh ya. Nah, berapakah jarak terdekatnya? Nah, ini dengan cara kita kuras. 12, 35. Nah, berapa nih? Masuk ke tipe enggak? 12 sama 35. Enggak bisa ya. 12 sama 35 enggak bisa. Nggak masuk tiba Pak, nggak masuk tiba. 12, 35 terus satu lagi berarti berapa? 35 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Berapa 35 kuadrat? 1225 Pak. 25. 1225 dikurang 144. 144. Berapa? 1081. 1081. 1,1 di akar berapa? 32,87 sekian Pak. Oh, ada komanya. Beneran nih. Iya, Pak, ada komanya, Pak. Oke, coba ya. Saya kira belakangnya 81. Belakang 81 ada ininya. Ada apa? Biasanya kan kalau 81 itu kan 9 ya. Belakangnya 9. Nggak bisa ya. Berarti koma-koma ya. Nggak enak nih. Iya Pak, ngomong-ngomong Pak. Oke, lanjut aja yang lain. Oke, ukuran TV.
ukuran layar TV ditentukan oleh panjang diagonalnya. Jadi kalau kalian tahu HP kalian, TV, laptop ya, laptop 11 inch, 14 inch ya, itu biasanya diukur dari diagonal ya, bukan dari panjang dan lebarnya. Jadi ada layar itu diukurnya gini diagonal ya, kayak gitu, misalkan 11 inch gitu ya, kayak gitu. Nah di sini lebarnya itu 15,5, lalu panjangnya 28 inch semua ya, inci semua ya. Ukuran layar TV jika panjang dan lebar layar TV tersebut ada 24 dan 10 jadinya. Nggak sesuai nih gambar sama tulisannya nih. Oke, kalau 24 sama 10 gampang ya, 24 sama 10 berapa? Diagonal berapa? Yo, tipe berapa ini? Tipe berapa? Tipe 2, Pak. Tipe 2 yang Kedua. yang kedua. 10, 24, 25. 26. Oh, tipe 2 itu 5, 12, 13 ya. Yang kedua itu 10, 24, 26. Gampang ya. Penambang kayu untuk rusuk atap rumah berbentuk seperti gambar berikut. Ya, gambar trapesium siku-siku. Itu ya. Biar kelihatan ada segitiganya ya. Nah, itu di sini ada segitiganya ya, siku-siku ya. Nomor berapa, Pak? Nomor 4. Oke, Pak. Ini 10. Ini 12. Ini 15. 15 itu semuanya ya, nih ya. Oke, berarti yang ini berapa nih? Yang pendek 5 cm. 5 ya. 5, Pak, 5, 5. 5 terus ini 12 karena sama ya. Ini terus sama 12 terus satu lagi apa? 13, 13. 13 tipe 2 ke 1. Tipe 2 yang pertama. Gampang ya. Oke, nomor 5. Ini pohon jatuh ya, Pak? Pohon jatuh harus ditebang ya, Pak ya? Dirapihin gitu. Ini gitu kita. Itulah orang gak ada kerjaan. Karena adanya angin kencang, pohon setinggi 18 meter patah pada ketinggian 5 meter sehingga puncaknya menyentuh tanah. Berapakah jarak antara kaki pohon dan puncak pohon? Mungkin ini supaya tahu nih kalau misalnya kita mau kejatuhan pohon, kita bisa menghindar gitu. Ya. Kan wah ini yang patah tingginya segini. Berarti kalau Terus secara jadi flash, Pak, ngitung itu. kalau secara Ngitung tiba-tiba udah ketiban. secara teori jadi yang lain melari gitu kan, dia cuma menghindar aja. Set, gitu menghindar berapa langkah gitu kan. Terus nggak kena deh. Nggak kena. Ya aneh-aneh aja lah ngitung pohon jatuh. Pohon ya jatuh ya. Ya. Pohonnya jatuh, sini 5 meter. Terus karena awalnya 18, patahnya di 5 meter, berarti sisanya tinggal 13 ya. Oke. Cepet nih yang itu udah tahu. Ini patahannya di 5 meter nih, berarti pasti si pohonnya itu 13 meter. Dia cepet. Berarti dia misalkan dia di sini nih, lagi berdiri di sini, ya. Dia langsung mundur tuh, ya. Wah, pasti 12 meter nih. Kan ada tuh kalau di film-film kan ada yang bisa ngelihat
sesuatu dengan ukuran-ukuran ya. Pernah nggak lihat kayak gitu? Nah, Pak. Nah ya ada ya, kalau di film-film detektif gitu kan. Ya tahu nih kalau ngeliat benda itu bisa ngeliat tuh ukurannya. Atau kalau film kartun yang pakai kacamata tuh, yang dari Malaysia apa? Eh, Oh, Agent Ali, Pak. Iya, Agent Ali ya. Dia, Pak, Iris, Pak. Agent Ali dia, wow udah tahu tuh ya, cepet ya. Kayak gitu. Udah habis berapa botol sih? Itu botol apa teko diminum? 2 liter, Pak. Itu kan yang buat ditaruh di kulkas ya. Iya sih harusnya, Pak, tapi saya minum sendiri, Pak, sehari, Pak. Oke. Saya aja botol saya udah ngerasa gede kayak gini tuh ya. Ini 1 liter nih, ini udah ngerasa gede nih. Kamu lebih gede lagi tuh 2 liter apa 3 liter itu? Ini 2,6 liter, Pak. 2,6 liter. Wow. Seharian full, Pak, dari pagi sampai malam, Pak. Kalau ibu-ibu biasanya ada tuh bawa 2 liter. Seharian tuh minum 2 liter ya. Kalau saya nih botol dua kali ngisi biasanya. Kalau lagi ingat. Kamu minum air putih bagus ya. Apalagi pilek, batuk tuh. Banyakin air putih ya. Pilek batuk itu wajar ya, dari dulu juga ada ya. Kalau sekarang kan pilek batuk langsung COVID ya. Pilek batuk COVID. Apalagi ada Omikron langsung ya. Mau nggak mau pasti kalau kita lagi sakit nih dites udah pasti kena. Ya udah pasti positif ya. Padahal dulu pilek batuk biasa aja. Makanya selama masih meler, menurut saya, selama masih meler, keluar ingus, batuknya berdahak, itu insya Allah masih aman. Sebenarnya ya, karena yang berbahaya itu yang batuk itu kering, batuk kering ya itu bahaya. Sakit kita juga kalau batuk kayak gitu kan, batuk kering itu kan sakit juga, kayak gitu. Batuk nggak pilek, bisanya kedemam malah sakit, ya itu kerasanya kayak gitu. Tapi kalau masih keluar ingus terus keluar dahak, nah itu berarti masih pilek biasa kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau yang batuknya kering-kering lama-lama gitu kering nggak ini, nah itu coba dicek ya kayak gitu. Insyaallah sehat lah, udah pada vaksin gitu ya. Ini ada nih Pak Opan, tahu Pak Opan? Kenal nggak? Tahu. Itu pas pertama kali ada COVID kena langsung divaksin tuh, ya udah divaksin, sekarang kena lagi. Jadi nggak tahu tuh vaksin fungsinya buat apa ya vaksin. Buat ini Pak, apa ngurangin utang negara kayak Pak. biar bisa ini, biar bisa tetap pemasukan negara bisa tetap masuk. Kan kalau misalkan online terus kan banyak yang lockdown gitu kan, nggak bisa pemasukan ya itu. Jadi biar orang bisa pergi jalan-jalan, dapat duit gitu ya, negara gitu kan. Pengusaha-pengusaha dapat duit gitu kan. Makanya yang di ini sekolah doang kayak gitu. Karena sekolah itu tidak berpengaruh apa-apa sama negara. Mau ditutup kayak mau enggak kayak ya. Tapi kalau misalkan bandara ditutup, berpengaruh sama negara. Bandara ditutup, pariwisata ditutup, nah, mall ditutup, pengusaha pada berisik tuh kalau mall ditutup ya. Makanya kemarin tuh udah ngerasain rasanya mall ditutup, ini semua ditutup, ngerasain tuh wah duit nggak ada pemasukan nih gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau sekolah mah gampang, udah sekolah tutup aja karena nggak ada pemasukan apa-apa ya, tidak berpengaruh apa-apa sama negara ya, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan emang itu niatnya kan gitu ya. Yang penting niatnya katanya, kayak gitu. Katanya niatnya insya Allah untuk kebaikan, bukan untuk yang lain. Walaupun ada di belakangnya yang lain ya. Oke, suatu jalan dengan lebar 24 meter. Ini apa sih ini? Saya nggak ngerti gambarnya. Itu gambar gedung Pak katanya di situ Pak. Oh iya, gambar gedung ada 2 ya. Di bawahnya Iya, Pak. jalan, terus ada tangga gitu.
Lihat miring ya, Pak? Iya, maksudnya ada tangga gitu buat apa gitu, tangga di situ buat apa? Flying fox-nya, Pak. Oh, ada kebakaran. Oke, oke, oke. Ada kebakaran. Ceritanya ada kebakaran nih. Kebakaran gitu kan, mau nyelamatin diri gitu. Ya. Terus mau pindah ke gedung sebelah ya, karena kebakaran itu kan misalnya dari bawah ya kebakaran, jadi ngerembet ke atas gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kebakaran kalau dari lantai bawah itu bahaya ya, bisa nyerempet ke atas ya. Tapi kalau kebakaran di atas aja ya udah, yang di atas aja biasanya yang habis gitu kan, yang bawahnya nggak masalah. Itu jadi pada naik ke atas, kayak filmnya film nih, kayak film ya, ada film. Kayak film Mission Impossible gitu, Pak. Ada film ya Mission Impossible gitu kan, terus habis belajar matematika gitu kan, Pitagoras anak SMP gitu kan. Itu nyelamatin tuh. Ini film bagus tuh. Coba Li main film itu kayak gitu, Li. Film apa? Si penyelamat ya, apa? Remaja penyelamat ya. Gitu. Baru belajar Pitagoras sama gurunya, ada kebakaran langsung inget gitu. Wah, kayak Pitagoras nih gitu. Ada tangga langsung ini. Tangganya bikin dulu lagi. Ya, tangganya bikin dulu. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada tangga kan? Bikin dulu itu tangganya sesuai dengan ukuran dia ya. Oke, ada, jadi kalau dibentuk seperti ini ya, trapesium sama ya, trapesium siku-siku ya. 30, 24, di sini 20 ya. Oke. Karena di sini 20, di sini 30 ya, berarti di sini 10 ya. 10 ya, Pak? Iya, 10. 10, di sini 20. Oke. Oke, di sini 24. Ya udah gampang. 10 24 berapa? 25, Pak. 26 ya. 26. Ya, dari mana? Dari 5, 12, 13, 10, 24, 26. Oke. Lanjut lagi. Satu troli menghubungkan dua buah bukit yang masing-masing memiliki ketinggian. Wah, ribet banget dah. Tingginya 1872, 2032. Troli tersebut berada di atas kabel sepanjang 340 meter. Carilah jarak antara kedua bukit tersebut. Oh iya. Oke. Jadi ada bukit. Ada bukit. Ya. Nah, gitu ya. Ini ada buat nyambungin gitu ya. Masih troli gitu kan. Nah, di ini bukitnya tingginya 1872. Yang ini tingginya 2032 gitu ya. Kalau kita cari garis gitu kan. Nah, seperti ini ya. Nah, artinya 1872 ini nggak pakai ya. Kita sebagai pengurang aja 1872. Jadi tinggi bukit yang paling tinggi dikurang dengan tinggi bukit yang paling rendah ya. Kayak Untuk gitu. nyari apa, Pak? Untuk nyari ini apa namanya? Oh, iya. Perbedaan tingginya ya. Oh iya, oke, Pak. Tinggi antara bukit satu dan bukit kedua. Oke. Jadi berapa nih? 2 kurang 2 0. 13 kurang 7 6. 60 kayaknya, Pak. 160, Pak. 160 ya. Berarti ini 160. Panjang tali tadi 340 meter. Berapakah jarak gitu kan ya? Jaraknya berapa? Kita coret dulu nolnya. Set, set. Nah, jadi 1634. Terus kita ubah lagi jadi bagi 2 ya. 8, ini berapa? Bagi 2. 17. 17. Ada 8, ada 17, berapa? Tipe 4 nomor 1. Tipe 4 nomor 1 berapa tuh? 8.
15, 17. 8, 15, 17. 17. 15 kali 2 ya, kembali lagi ya. 30 10, nolnya tambahin lagi 300. 300 meter. Itu ya, gampang ya kalau udah tipe-tipe ya. Oke, terakhir. Ini masih ada waktu kan? Sekarang jam berapa sih? Oh, di jam 9 ya. Oke, terakhir Pak ya. tadi yang slide tadi mau difoto dulu Pak. Oh, Yang bukit tadi. Bentar, Pak. oke. Supaya bukit-bukit ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, Manik menerbangkan layang-layang. Nah ini, si Manik ini Peter juga nih, bisa ngitung ya. Nah, main layang-layang aja dihitung coba. Lihat. Pitagoras. Ini baru belajar nih di SMP Remania. Layangannya nyangkut di puncak menara Pak. Iya. Nyangkut di sutet kayaknya Pak. Oke, jadi ada bangunan gitu ya. Ini ada orang di sini. Siapa tadi Manik ya? Lalu ada tiang di sini ya. Oke. Bangunan yang tingginya 25. Jarak ini itu 70. Ya, seperti sama ya, ini sama ini ya, atas sama bawah ya. Lalu panjang benang layangannya ya. Benang layangannya itu 250. Itu siapa Pak di atas Pak? Si Manik. Oh. Oke, yang ditanya itu apa tadi? Berapakah tinggi menara tersebut? Nah, kita hitung dulu ini dulu ya. Berapa nih? Yang ini ya, Coret nolnya Pak. yang biru ya. Oke. Ini sama 70. Nolnya coret, coret, coret. Jadi berapa? 24. Berarti 24 ya. 240 ya. 240. 40 yang atas. Ya. Ini kan bawahnya 25 ditambah. Jadi berapa? 260. Nah, 265. Oke, itu aja untuk apa? Materi hari ini. Latihan soal ya, lebih latihan soal. Hari Kamis juga insya Allah nanti latihan soal juga, evaluasi bab 6. Ya, persiapan PH 1. Soalnya dari mana? Udah nggak jauh-jauh dari sini, gampang aja ya. Nggak jauh-jauh dari soal-soal yang udah pernah kita bahas. Oke, karena sudah jam 9. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup?